Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tobat itu, orang yang bertobat itu oleh Allah liyahsulalaka taufiqut ta'at, akan mendapatkan petunjuk taat. Jadi orang yang mau bertobat itu oleh Allah akan diberikan taufiqut ta'at, petunjuknya menjalankan ketaatan demi ketaatan. Syu'ma dzunub yurithu al-hirman wa yu'aqibu al-khidlan. Adapun pengaruhnya melakukan dosa itu berat menjalani ketaatan. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yurithu al-hirman, menjadikan dia kesulitan atau berat taat. Taat itu sesuatu yang berat bagi dia. Dan wa yu'aqibu al-khidlan, bisa menjadikan ia hina. Terus ada lagi thiqaladz dzunub yamna'u minal khiffati lil khairat wan nasyati fit ta'at. Dosa-dosa berat, jadi beratnya dosa itu mencegah seseorang dari beramal yang baik-baik, wan nasyat fit ta'at, dan semangat dalam ketaatan. Yang orang itu terus menerus menyenangi atau ngelanggengi perbuatan dosa, maka yang terjadi dia berat melakukan hal-hal yang baik-baik, bukan hanya ibadah mahdoh, ibadah nang Gusti Allah, gak, tapi khairat iku halal yang baik-baik pun berat. Berbuat baik pada orang itu berat. Wan nasyati juga gak semangat dalam taat kepada Allah. Nah, begini ini gak perlu menunggu orang untuk mengingatkan kita, atau kita menjadikan ilmu tentang tidak mau bertobat atau terus-menerus melakukan dosa ini untuk menghisap orang lain, bukan, tapi untuk ngerayai awake dhewe, kanggo menghisap diri kita sendiri. Apakah kita hari-hari menjalani hari-hari ini berat untuk ibadah, berat untuk belajar, berat, gak semangat ngaji, gak semangat ibadah, gak semangat khifah lil khairat, melakukan hal yang baik-baik. Nah, itu dimuhasabai. Jangan-jangan karena kaidah dzunub, kita banyak terikat dengan dosa-dosa tapi belum melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu beda ya, penyakit dohir karo penyakit batin itu beda. Ya, penyakit dohir kamu bawa ke dokter, dokter ini ki borok, ini ki gudik, ini ki gatel, ini ki jerawat, misalnya ini ki didelok karo dokter, oh iki obate. Ya, penyakit batin iku ya petunjuk ulama. Di samping awake dimuhasabai. Nah, ini kita belajar dari dawuhnya Imam Al-Ghazali tentang taubat. Jadi bersegeralah kamu untuk bertaubat, alaika ya talibal ibadah waffaqakallahu bitaubati. Segeralah bertaubat, terus bertaubat. Nanti sedina suwengi paling enggak iku istighfar ping 100, paling enggak iku dilo istighfar ping 100 gak sampai 10 menit. Iku sing paling ringan-ringane istighfar iku lesane astagfirullahaladzim. Iku ringan-ringane taubat sing paling ringan. Tahap pertama lesane istighfar. Ya. Terus mari ngono yo nglakoni sing apik-apik. Salat, termasuk mandi taubat. Nawaitul husla li taubati. Adus taubat. Adus napa? Adus taubat. Adus taubat iku koyo mandi besar. Seperti orang mandi besar, keramas. Ini nawaitul husla li taubati lillahi ta'ala. Terus sholat taubat. Nah, kok sembarangi males, ngaji males, ibadah males, jamaah males, gak males saya. Ini ndak usah nang dokter, kamu ndak usah minta vitamin. Buat apa minta vitamin ke dokter? Wong sing loro iku ruhaniyahnya, bukan jasmaniyahnya. Yang sakit ruhaniyahnya. Maka yaitu tahapannya akobatut taubati, ditaubati. Oleh kamu awali misalnya dengan husnul taubat. Setelah itu sholat taubat. Terus termasuk salah satu tanda taubat itu di dalam hati ada perasaan menyesal. Nah, iki tondo-tondo orang ini taubat iku ono perasaan menyesal dan berniat untuk tidak mengulangi lagi. Sebab apa? Kalau tidak segera kita lakukan itu, yaitu terus berentek, terus wabot jalan ibadah, lambat laun akan makin berani pada Allah. Semakin berani melakukan kemaksiatan yang lebih besar. Terus yang paling berbahaya apa? Di samping malas ibadah, kemudian gak semangat tadi itu, karena hatinya tertutup dengan kotoran-kotoran dosa. La ladzata wala halawata, gak merasakan kenikmatan ibadah. Sing paling bahaya maneh apa, naudzubillah, wa illam yarhamillah fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Kalau sampai Allah tidak lagi lam yarham, gak lagi paring kawelasan, itu yang paling menakutkan. Maka dosa-dosa itu akan membawanya pada kekufuran. Maka orang itu kemudian melangkah menuju kekufuran, wasyaqawah, dan celaka. Naudzubillah wal iyadu billah. Jadi sampai Allah gak paring kawelasan mergo dosa
gak ditaubati. Yo gak paling sifat astagfirullahaladzim tok. Ora temenan leh nekati taubat. Ngono terus-terusan malah sampai al-israr ala dzunub, naudzubillah, ngelanggengi terus menerus ngelanggengi dosa. Jadi Allah sing paling medeni iku nek sampai wa illam yarhamillah fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Mugi-mugi terus diparingi hidayah karo Allah, paringi taufik karo Allah. Nek mempenyene duwe salah ya dosa, mudah-mudahan Allah terus memberi hati kita petunjuk, memberi hidayah agar kita segera bertobat lagi, salah ya tobat meneh. Dawuh Habib Umar Al-Hafidh iku, walaupun dalam sehari kamu berkubang pada 100 kesalahan, salah dalam sehari kok salah sampai 100 kali kesalahan, tapi Allah akan tetap menerima kalau orang itu bergegas untuk bertaubat. Ya, segeralah terus menerus bertaubat pada Allah. Ya, paling enggak yo diistighfari. Kadang-kadang kita itu melakukan kesalahan kecil saja, itu kalau hatinya hidup, mata hatinya hidup, tadi bahasa kitab Basiroh, kewaspadaannya itu dihidupkan oleh Allah, itu kroso. Aku mari nyinggung perasaane koncoku, aku mari ngelarani wong dengan sikapku, aku mari iki kroso. Nah, segera diistighfari, kemudian dilanjutkan dengan meminta maaf. Jangan sampai musirun alal maksiyah, ngelanggengi kemaksiatan, mukimun alal jafwah, terus menerus keras hati. Nah, maka wa kaifa yuqarrabu lil munajat man huwa mutalattikhun bil aqdar wan najasat. Bagaimana bisa orang itu akan mendekat munajat pada Allah kalau hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran kemaksiatan? Ya gak iso takarub nang Allah, berat abot sedikit saja misalnya kita melakukan kesalahan, ya minimal diistighfari. Itu menunjukkan kita ngaku salah sebagai seorang hamba, ngakoni kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba mau melakukan itu, Dawuh Habib Umar masih ping 100 ngelakoni salah, yo tobat terus. Bangkitlah kamu, semangatlah untuk bertobat, mengaku salah, terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus seperti itu, insya Allah akan terus mendapatkan rahmatnya Allah, akan dibelasi oleh Allah. Kalau kau sedakolan teman-teman wis bener sopo wong sopo man wong, tegese Kanjeng Nabi kala kang dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam annaka makbulun qad kabalatka khati'atuka fahadhihi nek duwe ilmune ngene iki kan iso dadi dokter bagi diri sendiri. Nah, kalau kamu jatuh, nek menurut ilmu medis, kalau kamu teriris misalnya, nah segera kamu basuh air yang banyak, kemudian kamu beri betadin dulu, lalu kamu beri ini jenenge dapat petunjuk dari dokter tentang sakit zahir. Lah yang Ghazali itu memberikan konsep-konsep
atau memberikan resep-resep tentang penyakitnya hati, penyakitnya rohani. Termasuk itu tadi sudah diterangkan kepada kita semua. Ya, sampai ibadai males, belajari males. Pokoknya sing api-api melakukan hal yang bagus-bagus tuh males. Apa resepnya? Segeralah taubat. Karena itu berarti banyak penyakit, banyak kotoran, banyak dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus mencantumkan dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi idza kadzabal abdu tanaha anhu al malakani. Kalau salah satu contoh dosa, kalau orang itu berbohong, ya malaikat penjaganya kanan kiri, malaikat yang diutus Allah menjaga setiap manusia, setiap individu itu akan pergi menjauh. Kalau pergi menjauh ya nek diparingi rahmati Allah ya gak turun rahmati, karena dijauhi oleh dua malaikat penjaga itu. Nah, itu termasuk petunjuk-petunjuk atau coro obat itu resep-resep. Termasuk mana Kanjeng Nabi dawuh, idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari. Kalau seseorang itu gak kuat tangi bengine, juga gak tahu poso, gak kuat poso, tangi bengi wis arang-arang, mual saras-sarasen abot terus tangi bengi, wa siyamin nahari, posone yo abot gak tahu poso. Maka ketahuilah fa'alam annaka makbulun qad kabalat ka khoti'atuka. Maka ciri-ciri orang yang seperti ini adalah orang yang dibelit oleh atau orang yang diliputi oleh banyak kesalahan-kesalahan tapi gak segera taubat. Nah, seperti ini kan memeriksa, kita bisa memeriksa diri kita sendiri. Oh gak tahu sholat bengi jarang-jarang abot, poso yo aras-arasan gak kuat luweh. Nah, maka ini tanda-tanda orang yang sudah terlilit dengan khoti'ah, banyak kesalahan-kesalahan. Di dalam takwa tatkalane ora kuat sapa sira ala qiyamil laili ing atase salat wengi, salat waktu wengi. Wasiyamin nahari lan poso waktu awan. Fa'alam mongko ngerti ya sapa sira anaka ing sak temene sira ku makbulun kebulet. Iku makbulun kebulet den bulet kot kabalat kang temen-temen wis bulet. Kaing sira apa khoti'atuka kaluputan sira. Fahadi mongko utawi iki ai jumlah iku hadi iki. Nah, itu semua tanda-tanda seseorang itu banyak melakukan kesalahan sehingga ukurane sing didhawuhne Ghazali gampang, nek ngukur gampang, diajak hal yang baik-baik berat. Nah, nek hadise dawuh Kanjeng Nabi, salat wengi abot, poso yo abot. Iki sudah tanda-tanda orang itu diliputi atau dibelit dengan banyak kekhilafan-kekhilafan, khoti'ah, kesalahan-kesalahan. Gak segera taubat, gak segera minta ampun, sehingga orang nasyat, gak endang nasyat, terengginas semangat beribadah pada Allah. Ya kita muhasabai diri kita sendiri. Nah, maka tahap-tahap tobat itu seperti yang didhawuhkan Imam Ghazali tadi, ya segera kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita terus mau bertobat kepada Allah, setiap kali salah ya khilaf, ya ngakoni khilaf di hadapan Allah, ngakoni tunduk sebagai seorang hamba, banyak salahnya, banyak khilafnya, sering berbuat dosanya, iku mengaku terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah
Allah akan terus menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farududhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.